Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah dengan NIM 2030202209 dari kelas Al-Quran Hadis. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah hadis tematik, yaitu menjelaskan tentang hakikat ikhlas dan syirik. Disimak ya videonya. Hakikat ikhlas. Secara bahasa, ikhlas berasal dari kata kholusoh, yang berarti bersih, jernih, murni, dan juga suci. Sedangkan secara istilah, ikhlas adalah sesuatu yang murni dan tidak tercampur dengan hal-hal yang dapat menodainya. Ikhlas dapat ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan. Saat mengerjakan ibadah dan amal soleh, seorang muslim dianjurkan untuk bersikap ikhlas, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memurnikan ketaatan atau ikhlas kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Orang yang ikhlas menjadikan dirinya akan memurnikan niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar lebih memahami mengenai hakikatnya. Berikut saya akan menjelaskan tentang arti ikhlas, pengertian ikhlas dan hakikatnya. Menurut para ulama, sepakat mendefinisikan ikhlas sebagai kemurnian niat yang menjadikan seseorang mengarahkan tujuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan tersebut bisa mencakup peribadaan, takwa, dan akidah yang dimiliki oleh seseorang. Mengutip dari buku Dahsyatnya Ikhlas karya Mahmud Ahmad 2004, seseorang dapat melatih ikhlas dengan cara membersihkan amalannya dari komentar manusia. Arti dari kata tersebut ialah orang tersebut tidak lagi memedulikan pujian, imbalan, serta sanjungan dari orang lain. Sebaliknya, ia justru hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersikap ikhlas, ia akan terhindar dari perilaku syirik yang dapat menyebabkannya menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya, ikhlas adalah realisasi dari ungkapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu yang berarti menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyertakan tujuan lainnya. Sedangkan iyyaka nasta'in artinya menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya meminta pertolongannya. Hakikat ikhlas tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena sejatinya ikhlas berada di dalam hati, hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui keikhlasan itu sendiri. Ikhlas tidak bisa direkayasa. Mungkin saja bibir kita dapat berucap kata ikhlas di hadapan orang lain, lalu kita mengetahui mereka, tapi kita tidak mungkin bisa membohongi diri kita sendiri. Untuk itu, sikap ikhlas perlu dilatih agar semakin terbiasa, tidak hanya dapat mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tetapi sikap ikhlas juga bisa membuat individu mampu merasakan kenikmatan iman. Keutamaan sikap ikhlas ini dalam Islam. Ilustrasi ikhlas dalam Islam. Ada banyak Al-Quran yang menjelaskan mengenai tentang keutamaan sikap ikhlas ini. Disebutkan dalam buku Ikhlas Qardawi tahun 2004 bahwa ikhlas itu erat kaitannya dengan tauhid yang murni, akidah yang benar, dan tujuan yang jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran,
Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala lah agama yang bersih dari syirik. Surah Az-Zumar ayat 2-3. Keutamaan pokok dengan bersikap ikhlas adalah memperoleh keridhaan dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ada juga keutamaan lainnya yang bisa dirasakan oleh seseorang muslim, yakni sebagai berikut. Yang pertama, dapat meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mencapai derajat keagamaan yang sangat tinggi. Yang ketiga, dimurnikan hatinya dari segala kedengkian dan sikap tercela lainnya. Yang keempat, menjadi muslim yang kafah atau secara sempurna mempelajari mengenai agama Islam. Dan yang terakhir, yang kelima, terhindar dari sikap syirik. Dengan demikian sifat ikhlas, maka seseorang akan jarang mengeluh atas seberapa besar nikmat yang telah diturunkan kepada dia. Sifat ikhlas ini sangatlah penting karena juga sudah tertuang di dalam banyak Al-Quran. Dalil tentang ikhlas yang pertama ini tertuju dalam Quran surah Az-Zumar ayat 11-14 yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan kepadanya dalam menjalankan agama, dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berdiri sendiri. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab yang akan ditimpahkan padaku pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku. Katakanlah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala aku menyembah dengan penuh keikhlasan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Dalil tentang ikhlas yang kedua yaitu tentang surah Al-A'raf ayat ke-29 yang berarti, katakanlah, Tuhanku menyuruhku untuk berlaku adil dan hadapkanlah wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Pengertian ikhlas menurut para ahli ulama berdasarkan versinya masing-masing. Yang pertama, pengertian ikhlas menurut Muhammad Abduh. Menurut Muhammad Abduh, pengertian ikhlas ini ialah ikhlas beragama semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berhadap kepadanya, tidak pernah mengakui kesamaannya dengan makhluk apa saja dan bukan dengan tujuan tertentu, seperti halnya menghindarkan diri dari malapetaka atau untuk memperoleh keuntungan dan tidak mengharapkan atau mengangkat selain dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pelindungnya. Yang kedua, pengertian ikhlas menurut Muhammad Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali yaitu melakukan amal kebaikan dengan tujuan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pengertian ikhlas menurut Menurut Imam Al-Quraisy, menurut beliau di dalam kitabnya yang berjudul Risalatul Qusyairiyah pada tahun 1990 halaman 183, yaitu ikhlas adalah bermaksud menjadikan Allah Subhanahu wa taala
sebagai satu-satunya sembahannya. Dan yang keempat, pengertian ikhlas menurut Hamka. Pengertian ikhlas menurut Hamka ini pada tahun 1983 pada halaman 95, yaitu ikhlas memiliki makna bersih dan tidak ada campuran. Ibarat emas, ikhlas adalah emas yang tidak diulen atau tidak ada campuran perak sedikit pun. Pekerjaan yang bersih pada sesuatu itu berarti ikhlas. Yang kelima, pengertian ikhlas menurut Syekh Ibnu Al-Athaillah. Pengertian ikhlasnya mengungkapkan bahwa arti dari kata ikhlas yang melakukan amal ibadah semata-mata hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya zat yang mempunyai hamba. Di dalam hal itu dikenal dengan adanya berbagai tingkatan yang mana sesuai dengan taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada seorang hamba. Dan yang terakhir, yang keenam, pengertian ikhlas menurut Al-Mahmud. Pengertian ikhlas pada tahun 1994 meninggalkan amal karena manusia adalah makhluk yang riya. Beramal karena manusia adalah perbuatan syirik. Tapi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkanmu dari keduanya itu artinya ikhlas. Ini syirik. Syirik adalah perbuatan yang i'tikad atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lain, seakan-akan ada yang maha kuasa di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian syirik ini dapat dipahami dari berbagai seginya. Dalam surah An-Nisa ayat ke-48 dijelaskan bahwa pembagian syirik ini dibagi menjadi 6 macam, yaitu yang pertama syirik al-istiqlal, yaitu menetapkan pendirian bahwa Tuhan itu ada dua dan keduanya bertindak sendiri-sendiri, seperti syiriknya orang Majusi atau penyembah berhala api. Menurut mereka Tuhan itu dua. Yang pertama, Tuhan dari segala kebaikan, dan yang kedua itu Tuhan dari segala kejahatan. Jadi Tuhan menurut mereka itu ada dua, Tuhan kebaikan dan juga Tuhan kejahatan. Yang kedua, syirik at-tabi'id, yaitu menyusun Tuhan terdiri dari beberapa Tuhan, sebagai syiriknya orang Nasrani. Yang ketiga, syirik at-takrib, yaitu beribadat memuja kepada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana syiriknya orang jahiliyah pada zaman dahulu. Yang keempat, syirik at-taqlid, yaitu memuja, beribadat kepada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala karena takkid atau turut-turutan kepada orang lain. Yang kelima, syirik al-asbab, yaitu menyandarkan pengaruh kepada sebab-sebab yang biasa, sebagaimana syiriknya orang-orang ahli filsafat dan penganut paham naturalis. Mereka berkata bahwa segala kejadian alam ini tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan, meskipun Tuhan itu ada, melainkan adalah sebab akibat daripada alam itu sendiri. Yang terakhir yaitu syirik al-aghrab,
yaitu beramal bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau yang dapat saya paparkan. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun, kepada para penonton saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.